Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study strategi belajar mengajar fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran dalam kondisi khusus. Apa itu kondisi khusus? Kondisi khusus adalah seperti adanya bencana, seperti sekarang ini, seperti adanya pandemi COVID-19, termasuk dalam kondisi khusus. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam kondisi khusus? Prinsip pembelajaran pada kondisi khusus. A. Aktif, yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam perkembangan belajarnya. Mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh. Jadi untuk pembelajarannya, mahasiswa atau siswa harus aktif. Guru bisa memfasilitasi seperti memberikan bahan ajar, memberikan video, sehingga siswa bisa aktif bertanya, aktif berdiskusi, sehingga akan mendapatkan pengalaman belajar bagaimana memecahkan masalah, sehingga adanya proses berpikir di sana, sehingga diharapkan nanti akan muncul kompetensinya. Yang B, relasi sehat antar pihak yang terlibat, yaitu pembelajaran mendorong semua pihak yang terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar peserta didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli terlepas dari keragaman latar belakang peserta didik. Jadi harus ada relasi yang sehat, tidak melihat bagaimana latar belakang dari peserta didik. C. Inklusif, yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak meninggalkan peserta didik manapun, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan peserta didik. Untuk kemampuan, minat, dan bakat ini untuk mengembangkannya bisa menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Di sana siswa bisa melakukan proyek kolaboratif sesuai dengan minatnya, sehingga di sana juga ada proses berpikir, ada menimbulkan sikap ilmiah, keterampilan proses sains. Yang D, keragaman budaya, yaitu pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa. Yang E, berorientasi sosial, yaitu mendorong peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai dari lingkungan serta melibatkan keluarga dan masyarakat. Jadi pembelajaran saat ini tidak hanya melibatkan sekolah saja, tetapi juga peserta didik itu sendiri atau sekolah, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat juga perlu membantu peserta didik dalam belajar. Banyak di beberapa daerah masyarakatnya memberikan fasilitas wifi sehingga anak-anak di sekitar situ bisa tetap mengikuti pembelajaran online. Yang F, berorientasi pada masa depan, yaitu pembelajaran mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, keseimbangan ekologis sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya. Jadi untuk kebutuhan masa depan kalau sekarang adalah mengenai IoT, Internet of Things, dan Big Data. Itu yang dalam Revolusi Industri 4.0. Yang Q, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, yaitu pembelajaran difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu apa? Berfokus pada penguasaan kompetensi, berpusat pada peserta didik untuk membangun kepercayaan dan keberhargaan dirinya. Jadi penguasaan kompetensi di sini ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan harus student center atau berpusat pada peserta didik, bukan teacher center, berpusat pada guru. Menyenangkan, yaitu pembelajaran mendorong peserta didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi diri, sehingga dapat memotivasi diri aktif dan kreatif serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama. Menumbuhkan rasa tertantang ini bisa menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana guru memberikan masalah dalam dunia nyata siswa yang membuat siswa tertantang, sehingga siswa aktif untuk memecahkan masalah itu, sehingga bisa muncul kreativitas, bisa melibatkan siswa bagaimana cara berpikir sebagai saintis, bisa memotivasi dirinya untuk belajar fisika, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan masalah tersebut.
Pembelajaran pada kondisi khusus, pembelajaran diawali dengan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi perlu melihat kondisi peserta didik. Misalkan apakah peserta didik itu bisa fully online atau blended learning. Blended learning dengan menggabungkan online dan offline, atau peserta didik tidak bisa online sama sekali. Jadi dengan pembelajaran jarak jauh yang di luar jaringan, sehingga guru harus memberikan bahan ajarnya atau memberikan modul ke rumah siswa. Itu bisa. Jadi kita tetap melihat kondisi peserta didik bagaimana. Yang B, peserta didik yang berkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil asesmen diagnostik diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. Jadi perlu pendampingan oleh guru bagi peserta didik yang merasa yang tertinggal. Yang C, pembelajaran dalam kondisi khusus dilaksanakan secara kontekstual. Kontekstual yaitu disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Satuan pendidikan daerah setelah memenuhi prinsip pembelajaran. Bagaimana pelaksanaan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh? Belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi kurikulum itu kalau dalam kondisi khusus tidak harus dicapai secara keseluruhan, itu boleh karena kita sedang berada dalam kondisi khusus. Dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna ini penting untuk siswa bisa melakukan eksperimen. Apakah bisa di masa pandemi menggunakan metode eksperimen? Bisa. Mahasiswa atau siswa bisa menggunakan simulasi PET atau menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Sehingga ada pengalaman belajar di situ. Itu lebih bermakna bagi siswa. Memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran, belajar dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Jadi variasi aktivitas itu perlu, tidak selalu siswa diberi tugas atau diberikan soal-soal, melihat video, tapi juga perlu adanya aktivitas yang lain. Seperti kadang diberikan video, kadang melakukan eksperimen, kadang diskusi kelompok. Diskusi kelompok bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan IG juga bisa, dan media sosial yang lainnya. Tetap perlu mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Jadi perlu memberikan umpan balik atau feedback. Ini perlu karena umpan balik dapat berguna untuk mengetahui apa kekurangan siswa sehingga siswa bisa meningkatkan cara belajarnya atau meningkatkan ketercapaiannya terhadap kompetensi. Juga perlu balikan terhadap guru untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Bagaimana pelaksanaan belajar dari rumah oleh guru? Pelaksanaan belajar dari rumah oleh guru menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di mana guru harus memastikan beberapa hal berikut. Memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, tidak memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Jadi untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar ada perubahan dari kurikulum 2013 yang kita gunakan selama ini. Jadi ada beberapa yang dirubah disesuaikan dengan kondisi khusus. Menyiapkan materi pembelajaran dengan fokus materi pada literasi dan numerasi, pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, perilaku hidup bersih dan sehat, dan gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Yang D, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik. Jadi perlu adanya aktivitas fisik sehingga lebih bermakna dan memberikan pengalaman bagi siswa, karena kalau melakukan sesuatu itu akan mudah dipahami oleh siswa. Learning by doing, learning to do. Spiritual keagamaan, jadi penting adanya keagamaan, tetap
dimasukkan ke unsur-unsur materi dalam setiap mata pelajaran, penguatan karakter dan budaya. Penguatan karakter meskipun pembelajaran jarak jauh tetap bisa, dan juga perlu adanya bantuan dari keluarga dan masyarakat. Menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya. Jadi bisa kombinasi antara daring dan luring yang dikatakan sebagai blended learning. Jadi perlu menentukan metodenya, dan metodenya harus variasi sehingga tidak monoton. Menentukan jenis media pembelajaran seperti format teks, audio, atau video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi kalau misalkan menggunakan metode eksperimen, maka perlu adanya alat-alat eksperimen, bisa berbentuk simulasi atau alat yang nyata. Guru perlu meningkatkan kapasitas dan mengikuti pelatihan daring yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Jadi perlu mengadakan pelatihan, seminar, guna mendukung keterampilan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh pada situasi darurat COVID-19. Ide dan praktek baik rencana pembelajaran dapat dilihat melalui guruberbagi.kemdikbud.go.id. Bisa dilihat ya di situs itu. Fasilitasi pembelajaran daring, tatap muka virtual melalui video conference, teleconference, dan atau diskusi dalam grup di media sosial atau aplikasi pesan. Learning Management System (LMS) merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Contohnya adalah Kelas Maya, Rumah Belajar, Google Classroom, Ruang Belajar, Zenius, Edmodo, Moodle. Kalau untuk e-learning IAIN Tulungagung itu adalah LMS dari Moodle. Fasilitasi pembelajaran luring menggunakan media buku, modul, dan maharja dari lingkungan sekitar. Menggunakan media televisi, bisa melihat TVRI ya. Menggunakan radio. Info lainnya termasuk berbagai media belajar luring dapat diakses di http://bersama-hadapi-corona.kemdikbud.go.id. Jadi ruang belajar, ada ruang dan waktu, aktivitas belajar sinkron, ada tatap muka dan tatap maya virtual, ada live synchronous learning di mana ruang belajar antara guru dan siswa dilakukan pada waktu yang sama, bersamaan dan ruang yang sama. Ini yang kita lakukan sebelum adanya pandemi ini. Tatap maya atau virtual synchronous learning, luar belajar antara guru dan siswa dilakukan pada waktu yang bersamaan, tapi di ruang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan menggunakan Zoom atau Google Meet, itu waktunya sama tapi ruangnya beda. Saya di sini dan mahasiswa di rumah. Mandiri, self-directed asynchronous learning, belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja sesuai kondisi kesukaan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Ini mahasiswa bisa diberikan modul, bisa diberikan tugas mandiri yang bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, kolaboratif terpadu, kolaboratif asynchronous learning, belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja bersama narasumber atau fasilitator lain, bisa siswa, asisten, tutor, guru praktisi, dan lain-lain. Untuk belajar mandiri dan kolaboratif terpadu termasuk dalam aktivitas pembelajaran asinkron. Jadi kalau dalam pemanfaatan IT dalam pembelajaran online, kalau online-nya 0% adalah tatap muka tradisional, kalau 1% sampai 29% web enhance, pembelajaran diberkahi dengan akses internet, menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi pola tatap muka, mungkin menggunakan LMS atau laman untuk akses bahan ajar atau tugas. Kalau 30 sampai 79% adalah blended learning, bisa kombinasi daring dan luring atau tatap muka, luring tular jaringan, tatap muka menggunakan itu adalah blended learning, kombinasi keduanya. Kalau lebih dari 80% dikatakan sebagai fully online. Ini sebagian besar atau seluruh bahan ajar diantarkan secara daring. Bisa tanpa porsi tatap muka di kelas sama sekali. Jadi bisa seperti ini, siswa diberikan belajar secara mandiri, guru menyediakan sumber belajar dari buku, jurnal, video, artikel. Siswa juga bisa mencari sumber belajar eksternal, kemudian dilakukan kolaboratif terpadu. Aktivitas belajarnya memberikan instruksi, menyediakan pendampingan kerja kelompok, kemudian tatap maya atau virtual, di mana di situ ada menunjukkan hasil kelompok,
diskusi antar kelompok, merumuskan pengetahuan baru, maka dikatakan sebagai daring atau fully online. Di sana tetap ada diskusi kelompok menggunakan media sosial atau menggunakan Google Meet atau Zoom atau menggunakan video WhatsApp. Nah, kalau mandiri, ruang belajar mandiri, kemudian ke kolaboratif terpadu, kemudian tatap muka, live synchronous learning, di mana di sana menunjukkan hasil kerja kelompok, diskusi antar kelompok, merumuskan pengetahuan baru, maka dikatakan sebagai blended learning, gabungan antara daring dan luring. Ini yang dilakukan di zona hijau dan zona kuning COVID-19. Jadi ada daring dan luring, di mana untuk pembelajarannya ada 25. Jadi harmonisasi proses pembelajaran daring yang terpenting itu adalah high teach dan high tech. Jadi high teach itu keterampilan mengajarnya tinggi dan teknologinya tinggi, itu yang sangat baik. Misalkan guru itu bisa mendampingi atau membimbing siswa dengan baik, kemudian teknologinya juga baik, misalkan menggunakan Zoom atau media konferensi yang lain, itu dikatakan sangat baik. Kalau yang paling jelek itu adalah yang teknik mengajarnya tinggi, teknik mengajarnya rendah atau low teach dan low tech. Misalkan siswa hanya diberikan tugas dan tidak dibimbing sama sekali oleh guru, maka dikatakan sebagai low tech, teknologinya rendah, teknologi, dan low teach, keterampilan mengajarnya juga rendah. Ingat, teknologi hanyalah alat, komitmen, kreativitas, dan kepedulian guru yang akan menunjukkan perbedaan dalam pengalaman belajar jarak jauh bagi siswa. Jadi ya, diperlukan kreativitas guru dan kepedulian guru bagaimana memberikan pengalaman belajar terhadap siswa. Bisa menggunakan pembelajaran berbasis aktivitas, project based learning, problem based learning, atau flip learning yang kita bahas di next slide. Model pembelajaran apa yang bisa kita terapkan di masa pandemi? Ada flip learning, activity based learning, problem based learning, dan project based learning. Yang pertama adalah flip learning, menggambarkan pembalikan pembelajaran tradisional di mana siswa mendapatkan paparan pertama untuk materi baru di luar kelas. Biasanya melalui video, membaca, atau meresum, dan kemudian waktu kelas digunakan untuk melakukan pekerjaan yang lebih sulit untuk kolaborasi dan asimilasi. Jadi ini bisa dari tugas mandiri tadi, yang ruang belajar tadi, yang ruang belajar mandiri, kemudian kolaboratif. Pengetahuan itu melalui strategi seperti pemecahan masalah, diskusi kelompok, refleksi, dan kesimpulan. Jadi siswa diberi mandiri dulu, belajar melalui video, membaca, kemudian melakukan kolaboratif untuk melakukan pekerjaan yang lebih sulit, kemudian bisa menggunakan tatap maya, maka dikatakan fully online, atau bisa menggunakan tatap muka, luring di luar jaringan, dikatakan sebagai blended learning. Untuk flip learning ada flexible environment, learning culture, intentional content, professional educator. Jadi flexible environment, lingkungan yang fleksibel, merancang waktu dan ruang belajar sesuai kebutuhan siswa, mengamati dan mengawasi siswa untuk membuat penilaian yang tepat, menyediakan beragam cara bagi siswa untuk mempelajari dan menguasai konten. Jadi banyak cara untuk mempelajari konten, tidak hanya diberikan teks saja, tapi bisa memberikan video dan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu apa, sesuai dengan minatnya, bakatnya. Untuk learning culture atau budaya belajar, memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran mandiri, memecah konten atau materi dalam beberapa tahapan agar mudah dipahami siswa dengan cara yang berbeda. Jadi dipecah-pecah gitu materinya, sesuai dengan materi yang mudah dulu sampai materi yang sulit. Intentional content atau konten yang dibuat mengutamakan konsep yang digunakan pada instruksi langsung agar mudah dipahami siswa. Jadi konsep dulu, mengembangkan konten yang sesuai dengan kebutuhan siswa, konten beragam dan mudah diakses. Bagaimana kalau siswa susah mengakses? Guru bisa memberikan bahan belajar itu ke rumah siswa, itu bisa, boleh. Karena kita harus melihat kondisi siswa bagaimana.
Profesional edukator atau guru profesional membimbing siswa secara individu maupun kelompok dan memberikan umpan balik. Jadi perlu adanya memberikan umpan balik bagaimana ketercapaian siswa terhadap proses pemecahan masalah itu, bagaimana ketercapaian siswa terhadap aspek pengetahuan misalkan, sehingga siswa bisa meningkatkan cara belajarnya, meningkatkan hasilnya. Melakukan penilaian formatif selama pembelajaran berlangsung, berkolaborasi dan melakukan refleksi dengan guru lain. Jadi perlu adanya refleksi untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya itu bagaimana. Nah, kalau ini saya dapatkan dari Fakulti Innovate utsas.edu. Jadi kalau dulu before the flip, student read over material, membaca. Student listen to a lecture, mendengarkan guru. Kemudian siswa mengerjakan PR atau student attempt the homework. Kalau sekarang new after the flip, sebelum kelas, siswa itu menyelesaikan modul interaktif, video, pembelajaran misalkan. Saat di kelas, student practice apply key concept with feedback. Jadi siswa itu menerapkan konsep dengan adanya feedback, dengan adanya di sana ada umpan balik. Jadi setelah dipelajari, diterapkan dan diberikan umpan balik terhadap bagaimana hasil dari siswa belajar itu tadi. After class, student check understanding and extend learning to more complex tasks. Jadi siswa mengecek pemahamannya untuk tugas yang lebih kompleks. Jadi diberikan tugas yang lebih kompleks untuk mengecek bagaimana pemahaman siswa. Ini adalah flip learning. Jadi the flip classroom seperti ini. Prepare to participate in the class activity, menyiapkan dulu. Jadi diberi video conference seperti itu, diberi seperti ini. Saya membuat video ini, nanti saya berikan ke mahasiswa. Tapi itu harus dipelajari sebelum kelas. Saat kelas, siswa itu mencoba menerapkan konsep-konsep dengan umpan balik, dengan adanya umpan balik. After, siswa itu mencek pemahamannya terhadap apa yang sudah dipelajari, terhadap pembelajaran mereka. Tentunya dengan soal-soal yang lebih kompleks. Yang selanjutnya setelah flip learning adalah activity-based learning. Activity-based learning is the process of learning by doing. Jadi pembelajaran beraktivitas itu adalah proses dari belajar sambil melakukan. Activity-based learning atau pembelajaran berbasis aktivitas mendorong siswa untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengalaman belajar mereka sendiri melalui aktivitas praktis seperti pemecahan masalah dan investigasi mandiri. Ini learning by doing ini lebih bermakna dan memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Ini yang lebih baik daripada hanya memberikan tugas-tugas terhadap siswa. Dengan mendorong siswa untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan belajar secara mandiri melalui teknik berbasis aktivitas. Pembelajaran berupaya membekali siswa dengan keterampilan dalam pemecahan masalah, analisis kritis, dan kreativitas. Jadi ada eksplorasi, eksperimen, dan ekspresi. Eksplorasi mengumpulkan pengetahuan dan memperoleh keterampilan melalui investigasi aktif. Eksperimen mengumpulkan pengetahuan melalui pengalaman. Bisa dilakukan eksperimen meskipun dengan kondisi seperti ini bisa menggunakan simulasi atau alat-alat yang sederhana. Nanti kita bahas di next meeting di pertemuan selanjutnya mengenai eksperimen di masa pandemi. Ekspresi mendorong siswa untuk mengekspresikan pandangan mereka melalui presentasi. Apakah bisa presentasi dilakukan? Bisa menggunakan Google Meet atau Zoom bisa. Siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya adalah problem-based learning. Ini sudah pernah kita bahas. Model ini mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi permasalahannya itu mestinya harus sesuai dengan kondisi siswa, nyata, real life, dan kompleks. Sehingga ada muncul rasa tantangan di situ. Proses belajar siswa diawali dengan mempelajari sebuah masalah yang diberikan yang menuntut mereka untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu
agar dapat memecahkan masalah tersebut. Jadi ini termasuk dalam teori belajar konstruktivistik di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri. Ada 5 langkah. Yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Guru memberi masalah, menjelaskan tujuan, memotivasi. Mengorganisasi kegiatan pembelajaran, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah diorientasikan pada tahap sebelumnya. 3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Guru mendorong untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Apakah bisa dengan kerja kelompok? Bisa. Meskipun jarak jauh, siswa juga bisa mengerjakan kelompok untuk melakukan eksperimen misalkan. Jadi ada saling membantu, saling diskusi di sana. Bagaimana ketika ada masalah saat melakukan eksperimen. Yang 4, mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Ini berbagi tugas, merencanakan atau menyiapkan karya. Bisa dalam bentuk laporan, video, atau model. Yang analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. Project based learning ini sudah pernah kita bahas juga. Model Project Based Learning atau PJBL memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan siswa dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasinya. Project Based Learning membimbing siswa dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi. Jadi bisa menggabungkan beberapa pelajaran, antar pelajaran. Memberikan kesempatan pada para siswa untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Jadi sekarang itu yang penting itu adalah bagaimana seorang guru membiasakan siswa untuk berpikir untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan produk fisika. Proses berpikir itu penting, di sana ada keterampilan proses sains, sikap ilmiah, dan bertindak sebagai saintis. Ada 6 langkah. Langkah 1, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Jadi penugasan proyeknya seperti apa. Langkah 2, mendesain perencanaan, merencanakan, menyusun jadwal, memonitor kegiatan dan perkembangan. Bagaimana guru perlu melihat bagaimana perkembangan proyek siswa. Apakah ada masalah, apakah ada kendala. Maka guru perlu membimbing atau membantu menyelesaikan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun sehingga siswa bisa menemukan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Yang 5, menguji hasil. Yang ke-6, mengevaluasi kegiatan dan pengalaman. Apa persamaan dan perbedaan PBL dan PJBL? Kalau persamaannya fokus pada open-ended problem, jadi permasalahannya itu permasalahan yang terbuka. Open-ended bagaimana, mengapa. Real life tentunya, masalah sesuai dengan nyata, kehidupan sehari-hari, kontekstual, memerlukan penerapan pengetahuan dan keterampilan, menekankan pada inquiry, ada kegiatan penyelidikan di sana, memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah. Kalau di sini kurikulum darurat itu tidak harus menyelesaikan semua tuntutan di dalam kurikulum, maka ini sangat bisa dilakukan. Jadi tidak ada buru-buru terhadap waktu. Yang penting adalah bagaimana siswa mendapatkan pengalaman. Perbedaannya, kalau PJBL memungkinkan keterkaitan antar mapel, BBL fokus pada satu topik permasalahan tertentu saja. Kalau PJBL memerlukan waktu lebih panjang, BBL-nya lebih singkat. PJBL, tahapan penyelesaian dapat bervariasi, tentunya bervariasi sesuai dengan proyek yang dibuat siswa itu apa. Kalau BBL, penyelesaiannya mengikuti prosedur khusus, jadi ada langkah-langkah khusus. PJBL ada produk yang dihasilkan, karena di sana ada proyek, ada produk. PBL, produk yang dihasilkan berupa laporan tertulis atau presentasi pemecahan masalah. Oke, terima kasih. Demikian apa yang saya sampaikan. Minggu depan kita mempelajari mengenai eksperimen atau percobaan yang bisa dilakukan di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.